Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gandit, Sempurnakan Mati dan Dendamku. Cerita ini ditulis oleh Alfarmadi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gandit, Sempurnakan Mati dan Dendamku. Si pengung dan kaya dan tetap Dinar, lo kenapa? Gaduh langkah para siswa SMK Kemala Bangsa memadati toilet wanita. Tak peduli pria atau wanita, semua tertarik pada satu titik. Toilet kedua paling ujung. Di dalam sana tengah histeris seorang siswi bernama Dinar. Teriakannya benar-benar menarik perhatian, memekik telinga setiap siswa yang sedang bercengkrama menikmati jam istirahat di berbagai sudut gedung A sekolah. Tanya penasaran saling bersautan di tengah-tengah siswa. Semua tak ada yang mengetahui pasti apa yang sedang terjadi pada Dinar di dalam sana. Kena pintu beberapa kali diputar pun pintu tetap tak bergeming. Pergi kamu. Coba panggilin si Vero. Ada yang tahu dia di mana? Karen, teman sekelas Dinar yang panik, berdiri di depan pintu toilet. Seketika senyap, semua mata saling berpandangan. Sementara sayup dari dalam toilet, Dinar masih mengerang dan histeris. Lo cari aja, Ren. Tadi sih gue lihat dia ada di gedung B bareng teman-temannya. Karen segera bergegas membelah kerumunan, berlari menuju gedung B hendak mencari Vero sambil memegangi ponsel yang dia taruh di saku seragamnya. Karen berlari kecil penuh cemas dan kehati-hatian. Lorong penghubung antara gedung A dan gedung B mulai dipadati siswa yang penasaran. Di ujung lorong hendak menyentuh mulut parkiran, Karen berpapasan dengan Vero. Langkah lelaki itu sudah tergesa, matanya menyiratkan kekhawatiran. Dinar. Vero sejenak menghentikan langkah, dahinya mengerenyit, bibir atasnya terangkat seakan menanyakan, kenapa lagi? Karen hanya menggeleng, tangannya menarik Vero untuk bergegas membantu Dinar. Kerumunan siswa semakin meluas, tak sedikit guru yang berdatangan, penasaran pula dengan apa yang terjadi. Beberapa di antaranya hanya berjinjit sambil sedikit menaikkan dagu, tanpa bisa membelah kerumunan. Berbeda dengan Vero, tangan kirinya menggenggam erat tangan Karen, sementara tangan kanannya memaksa para siswa yang berkerumun memberinya akses jalan. Sesampainya di toilet kedua paling ujung, ternyata beberapa guru lainnya sudah berada di sana. Mereka terlihat kepayahan. Menurut pengakuan guru bahasa Inggris, Pak Donald, mereka sudah berusaha mencongkel daun pintu dengan alat bantuan, tetapi hasilnya tetap sama. Pintu itu ternyata terkunci dari dalam. Vero meminta izin kepada perwakilan guru untuk mengambil alih keadaan, karena pintu dia pegang. Dinar berteriak mengejutkan semua wajah, menambahkan kecemasan. Vero panik, lelaki bertubuh atletis itu meletakkan daun telinganya ke daun pintu. Dinar Prameswari, lo bisa jawab gue? Tidak ada sautan dari dalam. Suara teriakan Dinar seakan tenggelam terbawa angin sepai pukul 10. Sinar matahari yang masuk dari jendela toilet membuat suasana semakin panas. Pak, boleh saya dobrak pintunya? Gak apa-apa, ini keadaan darurat kok. Vero melangkah mundur, bertepatan lurus dengan pintu toilet. Napasnya mendengus selayaknya seekor banteng matador yang sudah siap menyeruduk kibasan bendera merah. Namun sayangnya pintu toilet itu tak berwarna merah, melainkan berwarna putih dengan bercak-bercak hitam yang sudah semakin meluas di bagian bawahnya. Tetapi di mata Vero tetaplah berwarna merah, semerah api cinta yang dia taruh kepada Dinar. Vero sudah bersiap, ancang-ancang akan diambil dan pintu tetap bergeming. Vero ulangi lagi, kali ini dengan bahu kirinya, namun tetap juga tidak membuahkan hasil. Akal Vero belum habis, dia kembali mengambil langkah, kali ini agak jauh, hampir menyentuh dinding.
Dengan berlari lebih kencang, Vero membanting dirinya menabrak pintu toilet. Pintu pun akhirnya terbuka, membentur keras dinding samping dalam. Semua bersorak, tubuh Vero ikut terpelanting masuk ke dalam toilet dan tersungkur. Vero membetulkan posisinya, beranjak lalu menatap satu tubuh yang tengah terduduk lunglai di atas kloset duduk. Mata Vero membelalak, dadanya hampir meledak. Dia mendapati Dinar sudah basah kuyup, kerudungnya sudah tidak beraturan, tak lagi menutupi rambutnya. Ya Allah, Dinar, bawa dia ke UKS, Ver. Vero terlebih dahulu membetulkan sedikit posisi kerudung Dinar, baru mengangkat tubuhnya. Kerumunan membelah dengan sendirinya, memberikan akses jalan bagi seorang pahlawan siang hari bernama Vero. Semua mata tertuju kepadanya. Sayup terdengar beberapa siswa menerka. Si Dinar habis lihat hantu ya? Atau selentingan lainnya beranggapan kalau Dinar mengalami kerasukan roh jahat penunggu sekolah, yang digadang-gadang ceritanya sudah terdengar beberapa generasi dan menjadi cerita yang sangat menyeramkan jika dibahas. Apalagi dibahas di ruang kelas 10 farmasi, ruangan yang dipercaya menjadi tempat hilir mudiknya para makhluk astral, atau para siswa sering menyebutnya dengan istilah portal alam gaib. Semua kembali ke kelas masing-masing. Pak Tony berteriak dari tengah lapangan upacara. Dia adalah kepala sekolah SMK Kemala Bangsa. Tanpa bantahan, semua siswa beranjak ke kelasnya masing-masing. Gemuruh langkah kaki terdengar gegap beriringan, disertai riuh langkah bel tanda masuk berbunyi nyaring. Dinar, coba pakai ini. Karen menjulurkan minyak kayu putih. Dengan segera Vero merebutnya. Katup kemasannya dibuka, aromanya didekatkan ke tepian indera penciuman Dinar. Hanya ada mereka bertiga di ruang UKS. 15 menit pertama tak ada reaksi. Dinar tidak juga membuka matanya. Karen sudah beberapa kali memegangi kepala, mengurut ibu jari dan telunjuknya di atas pelipis. Terkadang dia juga berdecap, alisnya seringkali terangkat. Gimana ini, Ver? Vero dan Karen saling memandang. Vero hanya bisa mendengus, dahinya mengkerut, angin embusan napasnya keluar begitu deras. Jangan-jangan. Desis suara kasur terdengar rusuh. Vero dan Karen dikejutkan oleh Dinar yang tiba-tiba bangun dan mengejang, tubuhnya menggigil. Dinar, lo lihat apaan? Kemoceng hitam. Kemoceng hitam? Karen keheranan, dia menegapkan badan, melangkah mengitari ruang UKS yang hanya berukuran 25 meter persegi. Tanpa sadar, sahabat Dinar itu mengusap-usap tengkuknya. Gak ada kemoceng hitam di sini. Lo punya baju ganti gak? Gue ada sih. Kebetulan nanti sore ada kelas tambahan. Tapi lo kan tahu sendiri, seragam gue pendek. Kalau dia kan tertutup gitu. Bener juga ya. Ya udah, biar Dinar gue antar pulang. Kebetulan hari ini gue bawa mobil, jadi dia aman. Tubuh Dinar tetap menggigil, mulutnya kerap kali mengucapkan kata jangan atau pergi. Dia dibawa oleh Vero keluar ruangan UKS. Di luar, tatapan Dinar semakin liar meraih setiap sudut. Ketika Vero berjalan, memutar menyusuri koridor gedung A dan melewati sebuah kelas, Dinar merengek dengan menyebut rambut ijuk dengan mata berkilapan. Vero mempercepat langkah, diikuti Karen dari belakang. Dari dalam kelas, semua mata kembali tertuju pada Vero, Dinar, dan Karen. Begitupun dari arah gedung penyimpanan peralatan olahraga, sepasang mata memperhatikan, tampak mengawasi. Karen diminta Vero untuk membuka pintu mobil. Kunci otomatisnya sudah dia buka sebelum memangku Dinar di ruang UKS. Cara itu cukup praktis mengingat dinding belakang ruang UKS berada tepat bersebelahan dengan lahan parkir. Dinar didudukan di kursi depan, tubuhnya masih saja menggigil, mulutnya tetap meracau. Vero berjalan mengitari kap mobil, membuka pintu kanan mobil lalu duduk di atas kursi kemudi. Karen berlari ke pintu gerbang, dia membukanya hingga mentok. Deru suara starter mobil terdengar mulus, keempat rodanya mulai bergerak maju. Di tepian gerbang, Vero membuka kaca mobil. Dia hendak mengatakan sesuatu pada Karen. Ren, tolong urusin perizinan gue pulang ya. Kasihan Dinar. Gue gak akan sempet kalau urus sendirian. Iya, tenang, semua beres sama gue. Udin, lo yang kuat ya.
Udin adalah panggilan Dinar di geng kelasnya. Mobil melaju menjauhi gerbang. Alunan suara bebatuan jalan yang tergilas membuat Karen semakin tenggelam dalam harap cemas akan kondisi Dinar. Gue gak mau kejadian yang dialami Dennis, Suci, dan Ines waktu kelas 10 keulang lagi sama Dinar. Anak-anak segera buat kelompok masing-masing 5 orang. Kerjakan tugas di halaman 123. Bu Fahrisa memerintahkan seluruh siswa kelas 10 BDP 1. Riuh langkah disertai decitan bangku yang digeser bersautan menyentuh celah terkecil ruangan kelas. Para siswa mencari bakal anggota kelompoknya masing-masing. Bau khas cat baru menyeruak dan tertahan. Resiko sebuah ruangan di paling ujung gedung diapit oleh perpustakaan dan gedung B. Sirkulasi udaranya tak berjalan lancar. Hanya ada lorong berukuran 4 meter sebagai pembatas dengan perpustakaan dan satu-satunya selasar membentang sepanjang gedung. SMK Kemala Bangsa sedang melakukan renovasi. Setengah lingkaran gedung A sektor 1, 2, dan sebagian sektor 3 akan diperbarui menjadi 3 lantai. Sehingga mau tidak mau ruang kelas 10 BDP yang terdapat di lantai 2 sektor 2 akan mengalami perombakan besar-besaran. Maka dari itu untuk sementara waktu pihak sekolah memindahkan kelas mereka ke sektor 4. Sektor yang menurut kepala sekolah Pak Tony akan dibiarkan hanya 2 lantai. Seorang siswa laki-laki berkacamata bulat layaknya karakter Nobita di serial kartun Doraemon menghampiri Dinar and the Gang. Hei, lo Dipto Kusumo kan? Ya, panggil aja gue Toto. Para siswa memang belum mengenali satu sama lain secara menyeluruh. Maklum, kelas 10 BDP 1 baru terbentuk 2 bulan. Hanya beberapa yang sudah akrab termasuk Dinar, Karen, Suci, Ines, dan Nisa. Bahkan saking cepat akrabnya mereka sudah meresmikan sebuah nama bagi geng mereka, Woman of Wisdom, atau disingkat WOW, nama yang juga terdengar wow bagi siapapun yang mendengarnya. Geng itu diketuai oleh Dinar. Fokus mereka adalah menjadi siswa unggulan dengan fokus belajar dan menjadi wanita bijaksana tanpa adanya gangguan dari sebuah kata bullshit bernama pacaran. Ya, bullshit memang itu kata yang tepat untuk mewakili pacaran, bukan? Itu yang dirasakan Dinar. Bukan tanpa alasan mereka membuat sebuah geng sendiri. Mereka adalah orang-orang satu frekuensi meskipun berbagai alasan melatar belakangi keputusan mereka berlima untuk tidak pacaran. Setidaknya sampai lulus sekolah atau tidak sama sekali. Gue ikut gabung kelompok kalian ya. Aduh, Tok, maaf ya. Sebenarnya kelompok kita udah penuh. Gak apa-apa kok Tok, lo ikut kelompok kita aja. Lagian si Ines teman satu geng kita hari ini juga gak masuk kok. Gak apa-apa kan Karen? Karen pasrah mengiyakan. Toto sangat berterima kasih tidak ada yang mau menampungnya di antara siswa laki-laki. Memang dia yang terlihat aneh dari penampilannya. Kacamata bulat layaknya Nobita, rambut dibelah 2, seragam yang selalu dia masukkan ke dalam celana, dan kaos kaki yang selalu bertemakan polkadot. Teman-temannya selalu memanggil dia si kutu buku atau si culun. Pengap banget sih ini ruangan. Lo tadi pagi mandi dulu nggak? Masa iya gue nggak mandi, Ren? Kasian ya, kita baru aja nempatin kelas yang nyaman, harus terasing karena sebuah renovasi. Ya sabar aja nih, semua akan indah pada waktunya. Itu buat kebaikan kita juga kan? Ibu tunggu di ruangan guru. Sehabis jam pelajaran kumpulkan di meja kerja ibu ya. Sebagian besar siswa fokus mengerjakan tugas yang baru saja diberikan dengan kepala menunduk pandangan menatap berkas soal. Kadang juga tajam menatap lawan bicara. Din, lo tau gak cerita serem di sekolah ini? Ren, sekali lagi lo tanya tentang hal-hal yang kayak gitu, gue cium pipi lo pakai spidol. Oh gak dia Din, lebih mau kalau dicium si Kevin. Udah, kita fokus beresin tugas ini. Waktunya gak lama, masing-masing kalian ngerjain 2 soal. Nanti biar gue yang salin dan biar gue yang ngumpulin tugas ini ke Bu Fariza di ruang guru.
Karen dan Nisa terdiam, mereka seperti berhadapan dengan guru killer sekarang. Tapi tak dapat dipungkiri, Suci kadung menaruh rasa penasaran terhadap apa yang dikatakan Karen beberapa puluh detik yang lalu. Dahinya mengkerut, Suci yang sangat penasaran akan hal berbau mistis menggoyahkan tangan Karen. Raut mukanya menagih, dia ingin mengetahui lebih lanjut. Ci, beresin dulu ah. Lo bebas tanya tentang ini nanti habis pulang, gak di sini, ngerti? Nisa dan Karen hanya bisa terkekeh melihat Suci Manyun. Bel sudah berbunyi, mereka belingsatan menyelesaikan soal yang tersisa. Bu Fahriza tidak pernah main-main. Beliau adalah salah satu guru paling disiplin. Kalau dari kalangan siswa, perangai seperti itu dimiliki oleh Dinar. Biasanya Bu Fahriza hanya memberi kelonggaran waktu sekitar 5 menit dari batas yang telah ditentukan. Gue kumpulin dulu ya. Kedua tangan Dinar menggenggam selembar kertas folio bergaris yang sudah penuh dengan jawaban soal. Bangku yang ia duduki digeser agak ke belakang. Ia berdiri sambil tangan kirinya menyapu sisa-sisa serpihan penghapus yang mengotori rok panjangnya. Dinar berjalan santai, ruang guru tak jauh dari kelasnya, hanya sekitar 7 meter dari depan pintu kelasnya. Sebuah perbedaan cukup jauh sangat terasa ketika kakinya menyentuh lantai lorong. Udara yang semula pengap dan panas tiba-tiba terasa segar dan dingin. Seketika memori ingatannya kembali memutar percakapan Karen tentang cerita seram di sekolah ini. Memori itu berusaha ditepisnya mengingat waktu toleransi hanya tersisa 3 menit. Beberapa perwakilan siswa sudah mulai hilir mudik keluar kelas mengumpulkan tugas kelompok mereka ke ruang guru. Sementara Dinar masih terpaku di satu sisi ambang pintu. Lo kenapa? Dari tadi diam terus di sini. Biar gue aja yang kumpulin tugasnya. Gak tau, sama gue aja. Dinar pun berjalan agak cepat ke ruang guru. Di depan perpustakaan, dari kaca jendela sudut mata Dinar tak sengaja melihat lampu di dalam ruangan perpustakaan berkedip-kedip. Semacam ada seseorang tengah mempermainkan saklarnya. Padahal perpustakaan hanya buka di waktu istirahat atau di waktu pulang. Selain dari itu, perpustakaan dibiarkan kosong, kadang dikunci. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri hebat. Dinar mempercepat langkahnya, hampir berlari. Kamu kenapa ngos-ngosan, Dinar? Takut telat aja, Bu. Suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan. Gaduh para siswa berlarian mengejutkan Bu Fahriza dan Dinar. Dinar menerima sinyal, situasi penasaran dan kepanikan. Mereka yang berlari berarak menuju arah yang sama, perpustakaan. Dinar merasa ada yang tidak beres. Dengan sungkan wanita berjilbab sebahu itu meminta izin kepada Bu Fahriza meninggalkan ruang guru. Ada apa? Dinar masih menerka apa yang sebenarnya terjadi. Baru keluar ruang guru, di depan perpustakaan para siswa sudah berkerumun, lengkap dengan tas di punggung mereka masing-masing. Dinar mempercepat langkah, dia masuk ke dalam kerumunan. Toto, Karen, Nisa dan Suci pun sudah ada di sana. Semua mata tertuju ke dalam ruangan perpustakaan. Pintunya ternyata tidak dikunci, terbuka lebar. Sayup-sayup terdengar. Dennis, dia pingsan. Dinar tak menggubrisnya, fokusnya justru tertuju ke jendela bagian atas. Dinar melihat lampu yang dia lihat sebelumnya berkedip kini pecah. Untaian kabelnya pun masih goyang. Pecah. Pandangannya tak jauh teralihkan. Kini sesuatu yang baru hampir saja membuatnya hilang keseimbangan, tatapannya sesekali mengambang. Dari arah lampu, berjarak beberapa sentimeter mengapung dari pecahannya, Dinar melihat sebuah asap hitam menggumpal dan menari-nari. Asap itu seperti mempunyai nyawa. Ia bergerak memutar ke sana kemari dengan sendirinya. Dinar mengamati sekitar. Meski beberapa siswa ikut memperhatikan lampu itu, Dinar merasa hanya dialah yang melihat asapnya. Urat-urat di keningnya membesar, aliran darahnya begitu deras. Kembali diamatinya lampu atas ruang perpustakaan. Asap itu masih menari dengan bebasnya. Baru menoleh dan belum sempat Dinar mengedipkan mata, asap itu menukik tajam ke bawah. Seorang siswi berteriak dari dalam perpustakaan. Dinar terkesiap. Teriakan itu adalah teriakan Dennis, teman satu angkatannya. Spontan semua siswa dibuat semakin penasaran. Mereka berusaha masuk untuk melihat situasi lebih dekat. Dinar ingin melihat kekacauan lebih dekat, tetapi pandangannya seketika teralihkan ke sebelah kiri, kepada Bu Fahriza dan Pak Anwar. Kedua guru senior itu sedang berlari ke tengah-tengah siswa.
Mereka membelah kerumunan, memaksa siswa memberi jalan. Beberapa saat setelah Bu Fahriza dan Pak Anwar masuk ke perpustakaan, gelombang kerumunan berbalik arah. Mereka dipaksa keluar oleh Bu Fahriza. Sudah, biar Pak Anwar yang menangani ini. Kalian semua pulang. Para siswa mengeluh, apalagi siswa-siswa yang baru sekejap memasuki perpustakaan dan diusir oleh Bu Fahriza. Mereka begitu kecewa, sama kecewanya ketika harus diusir oleh pegawai bioskop karena film yang akan diputar adalah film dewasa. Semua terpaksa membubarkan diri. Din, ayo. Dinar sedikit berlari untuk menghampiri Karen. Geng Wow berjalan mengikuti arus siswa yang membubarkan diri. Si Dennis kenapa sih? Gak apa-apa, mungkin dia kumat. Dia kan emang senang bikin heboh satu sekolahan. Toto hanya mengangguk, entah dia paham atau tidak. Dinar tidak peduli. Mereka semakin menjauh dari perpustakaan, melewati lorong gelap samping kelas sebelum akhirnya keluar area gedung. Tapi Din, kalau Pak Anwar udah nanganin, pasti ada hal mistis yang terjadi. Si Dennis itu kesurupan paling kan? Emang Pak Anwar itu spesialis hal mistis, Ci? Beliau itu guru agama loh. Lo bisa bedain kali. Kita kan tahu gimana si Dennis, murid kelas 10 paling sensasional di sekolah ini. Ya tapi kan baru 2 bulan loh kita sekolah, dia udah bikin banyak masalah. Mau ke warung Abah dulu gak nih? Kita makan bakso atau mie ayam di sana. Ayo Din, gue ikut ya. Ya geng kita jadi ada cowoknya deh, gara-gara si Udin nerima dia jadi anggota kelompok. Ya gak ada salahnya sih Ci, kali ini aja kita ajak dia kan. Gak usah terlalu alergi kali sama cowok. Kita cuma pengen fokus belajar. Lagian kita tuh calon ibu, kita bakalan punya suami. Gue yang traktir kalian deh, spesial buat lo pada para ladies yang udah terima gue di kelompoknya. Serius lo? Lo gak lagi nyogok kita kan? Serius dong. Setibanya di warung Abah dan memesan makanan, Suci menyeletuk secara tiba-tiba. Celetukannya itu membuat Dinar sedikit terbantuk menahan secuil bakwan yang hampir masuk ke paru-parunya. Ren, gimana cerita serem yang lo tadi singgung di kelas? Lo itu Ci, mistis mulu otaknya lo. Kayaknya itu otak lo tanam janin rambut ijuk ya? Rambut ijuk? Emang rambut ijuk bisa bereproduksi? Rambut ijuk itu panggilan kesayangan dia buat kuntilanak toh. Sama kayak gue manggil dia Udin. Dia amit-amit gue sayang sama kayak gituan. Ya bodo amat lah. Sok lu puasin aja fantasi mistis si Suci. Siapa tahu dia jadi konten kreator horor di channel YouTube gitu kan. Ide bagus tuh, kali aja bisa kayak channel Kang Slamet. Gue gak denger. Lagian ini bukan di kelas kan? Dinar mendelik beberapa saat sebelum pandangannya beralih kembali ke satu mangkok mie ayam yang ada di hadapannya. Gimana Ren? Karen melihat sekitar, ia menarik napas dalam-dalam, badannya ia majukan sedikit. Suci ikut memajukan badannya. Toto dan Nisa hanya memperhatikan Karen sambil menyantap pesanan bakso yang baru saja datang. Katanya, di sekolah kita ini pernah ada pembunuhan seorang junior sama seniornya. Which is waktu ospek itu. Terus mayatnya disimpan di ruang guru. Selang seminggu dia dikuburin. Hantunya datang dan neror ke semua siswa. Gue juga pernah dengar cerita itu sih. Katanya kejadian ini terjadi 6 tahun lalu. Dan teror juga bukan siswa doang yang ngalamin, tapi para guru juga. Nisa terbatuk, kuah bakso yang sudah berjalan di tenggorokannya termuntahkan sedikit. 6 tahun lalu.
Bukannya 6 tahun lalu itu pas kakak lu jadi siswa di sekolah ini kan, Nis? Lu denger detailnya dari mana, toh? Ya, secara gue sering ke perpustakaan dan gue sering banget dengar kakak kelas kita nyeritain tentang ini di sana. Halu semua. Kalaupun cerita itu nyata, kenapa sekarang teror itu gak ada? Katanya lu gak akan dengar. Ya habis cerita lu gak ada masuk akalnya. Belum. Toto menyela, tatapannya serius. Dina terkesiap. Siapa tahu kalau kita emang belum dapat teror dari hantu siswa itu. Kita kan baru 2 bulan sekolah di sini. Gimana di 6 bulan ke depan, tahun depan, atau tahun terakhir kita jadi siswa di sini? Suasana meja mendadak hening. Benak mereka diam terpaku oleh pernyataan yang Toto lontarkan. Asap tadi siang itu, asap apa ya? Kenapa sih gue jadi kayak gini? Isi kepala Dinar bergelut dengan apa yang tadi siang dilihatnya di perpustakaan. Sesekali ia menggenggam erat bros kecil di tangan kanannya yang terlihat samar karena temaramnya lampu kamar. Bros yang lucu, unik, berbentuk kupu-kupu dengan hiasan berlian merah di setiap bagian sayapnya. Benda itu menarik perhatian Dinar ketika di hari ke-7 sekolah. Bros itu tiba-tiba tersimpan begitu saja di atas meja. Guys, bros siapa nih? Ih, lucu banget, Din. Buat gue ya. Punya lu bukan? Bukan. Enak aja lu. Gamil kalau gitu. Orang gue yang nemuin kok, lucu lagi. Penemuan pertama kali bros itu tidak cukup menghiburnya. Sekarang kepalanya hampir pecah. Belum lagi tadi siang pernyataan Toto membuat isi kepalanya bertambah. Bertambah dengan kejanggalan yang sebenarnya tak mau ia mengerti. Hingga tanpa sadar kepalanya sudah tersandar di tepian kasur. Teror ke siswa. Bu Fariza dan Pak Anwar kelihatan panik. Apa Toto benar-benar serius dengan kata-katanya? Dan Dennis, apa tadi benar-benar kesurupannya? Atau dia emang cari sensasi kayak biasanya? Bulu-bulu di tengkuknya beberapa kali meremang hebat sekali. Rambut panjangnya yang semula ia ikat kini diurai. Wangi bunga lili dari sampo yang tadi sore ia gunakan mengusap halus tepian hidungnya. Dinar adalah seorang penakut. Ia paling tidak bisa jika harus mendengar cerita-cerita seram. Tapi kalau kondisinya serba terlanjur begini, sampai pagi pun ingatan tentang cerita yang didengarnya akan selalu terngiang. Wanita setinggi 170 cm itu malah berbalik menjadi sangat penasaran dengan cerita seram yang didengarnya. Ya, meskipun takut. Dinar dibuat terkejut oleh volume suara televisi yang mendadak membesar di hadapannya. Wanita bersodiak Pisces itu terpelanting dari sandarannya. Sial, remote-nya kepencet lagi. Menyalakan televisi adalah bentuk strateginya menutupi rasa takut. Namun lebih sering Dinar menonton sebuah channel televisi yang marak dikenal dengan FTV-nya. Seperti malam ini, tidak ada yang menarik bagi Dinar dari alur cerita yang disajikan FTV. Akhir ceritanya dapat semua ia tebak. Akan tetapi bukan tanpa alasan seorang Mahadinar Prameswari, anak dari Ibu Daniar Mayangsari, sang pengusaha sepatu berlabel ternama di kota Bandung itu menonton FTV. Hampir semua adegan di mana ketika pemeran pria sedang mendekati pemeran wanita selalu ia catat baik-baik dalam buku yang ia namai Buku Raja Gombal. Aneh bukan? Itulah Dinar, wanita yang semenjak akhir kelas 2 SMP memaksakan dirinya untuk tertarik dengan bisnis yang dijalani ibunya. Puluhan pria sudah mencoba mendekatinya, menggodanya dan merayunya dengan bualan kata cinta. Tapi Dinar sama sekali tak tergoyahkan. Parasnya memang sangat cantik. Pria mana yang tak kepincut? Dari umur segitu ia sudah memikirkan karir. Mau menikah di usia berapa ia nanti? Sayangnya hal itu tidak terlalu dipikirkan Dinar. Dinar hampir kembali dibuat terkejut. Kini giliran ponselnya yang membuat kasur empuknya bergetar kecil. Suci menelponnya. Dinar tak segan mengangkatnya. Halo Din. Halo juga Sok Suci. Din, temenin gue ya, gue belum ngantuk nih. Cih, manja banget lo. Biarin. Dinar tersenyum, hal itu memang kebiasaan geng Woman of Wisdom.
Alih-alih ditemani lelaki gebetan atau pacar, lebih baik mereka saling menemani di kala sepi atau ketika belum bisa tertidur seperti Suci saat ini. Lu mau gue ceritain apa cerita serem? Ogah banget gue. Ya lu mah ogah, soalnya lu penakut sih, gak kayak si Karen. Ya lu juga, kenapa lu pengen gue temenin segala? Si Karen udah tidur, Din. Kita kan friend. Ya gak, sahabat? Boleh deh, daripada lu teleponan lama-lama sama cowok yang bukan siapa-siapa lo, malah dosa yang datang. Siap Bu Ketu. BTW, kalau teleponan sama lo, apaan dong yang datang? Hantu. Suci memang selalu membuat candaan yang membuat jantung Dinar hampir lepas dari bonggolnya. Mentang-mentang ia penyuka cerita seram, ia sering sengaja bercerita atau bahkan sengaja meminta orang lain bercerita ketika di dekatnya ada Dinar. Seperti siang tadi di kafe dekat sekolah. Gue tutup ya. Wait, jangan dong, sungguh pendek banget sih jadi manusia. Sekarang giliran gue yang cerita deh. Dinar terkesiap, ia tidak ingin Suci menceritakan hal-hal seram. Belum lagi ayah dan ibunya sedang tidak ada di rumah. Hanya ada ia dan Bi Ici, asisten rumah tangganya. Jangan cerita serem, titik. Gak akan, Din. Ada hal menarik dari apa yang kita omongin tadi siang di kafe loh. Mulai deh. Bukan itu. Suuzon mulu lo sama gue. Terus apaan? Wajar lah gue suuzon. Lo yang suka mulai duluan. Masa lalu bilang gue jadi konten kreator horor di YouTube? Gue kan punya banyak cerita serem nih. Gimana kalau gue tampung aja, terus diposting di YouTube? Pendapat lu gimana nih? Cakep gak tuh ide gue? What? Dinar terperanjat, padahal Dinar sama sekali tidak memberinya ide. Ia hanya meluapkan kekesalannya tadi siang. Kalau itu bisa meminimalisir lo cerita serem di depan gue dukung deh. Ya kalau gitu caranya, lo gak akan nonton konten gue dong. Tenang aja, kan volume HP bisa di mute, jadi gue gak usah dengar audionya kan. Tapi bagusnya, suara Suci terpotong oleh gaung mobil yang baru saja berhenti di depan pagar rumah. Dinar beranjak dari kasur, berjalan menuju jendela. Ia menyingkapkan gordennya hingga cahaya rembulan masuk di antara celah-celahnya. Papa sama Mama udah pulang. Dari balik gorden, Dinar dapat melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan pagar. Mobil itu bukan milik ayahnya. Halo Din. Sorry banget, udah dulu ya Ci. Gue kebelet pipis nih, kita lanjut besok di sekolah. Dinar menutup telepon dari Suci, telunjuknya cepat-cepat menekan simbol merah di layar ponsel. Vero ngapain kesini malam-malam? Berani banget dia. Dia kan belum punya SIM. Dinar melempar ponselnya ke kasur, langkahnya terburu-buru menuju halaman rumah, melewati ruang utama lantai 2 yang gelap. Ngapain? Vero, anak dari teman ibunya sekaligus teman kecilnya juga teman satu sekolahnya itu tengah berdiri. Ia adalah lelaki yang sangat diwaspadainya sekarang. Namun terlihat di tangannya tergenggam sebuah kresek putih berisi sebuah kotak. Mama Daniarnya ada. Ibu Daniar? Sejak kapan ibu gue jadi ibu lo? Dinar begitu jutek, bola hitam di matanya naik turun, bibir atasnya terangkat. Ia memang selalu menjaga jarak kepada para lelaki, khususnya Vero. Contohnya tadi siang, sepulang sekolah, meski Vero menawari Dinar pulang bersama menaiki mobil Honda Jazz hitam miliknya, namun secara mentah-mentah Dinar menolaknya dan lebih memilih menaiki angkutan umum. Alasannya karena Vero belum memiliki SIM. Pihak sekolah memang melarang siapapun dari kalangan siswa agar tidak membawa mobil ke sekolah selama dia tidak mempunyai SIM. Tapi Vero yang mempunyai 1001 cara untuk mengelabui pihak sekolah. Ini kebetulan tadi gue lewat depan, gue beli aja makanan. Siapa tahu lo belum makan. Makasih. Vero sudah mengetahui betul perangai Dinar. Vero tidak berlama-lama berdiri di hadapan Dinar. Ia mengusir dirinya sendiri sebelum benar-benar diusir oleh Dinar.
Pagar berderit dan tumbangnya begitu keras, decitan kuncinya pun terdengar sangat rusuh ketika Dinar menutupnya. Tumben banget dia tadi gak banyak bacot. Ayunan langkahnya kembali santai, gemuruh di dadanya mulai mereda ketika deru mobil Vero berangsur menjauhi rumahnya. Beberapa langkah kemudian ia merasa perih di telunjuk kanannya. Kok bisa berdarah sih? Dinar meringis melihat keadaan telunjuknya tergores beberapa sentimeter. Dinar hanya menghilangkan darah di telunjuknya dengan cara mengelapkannya pada baju piyamanya. Ia kembali berjalan, tak begitu mempedulikan mengapa telunjuknya bisa terluka. Hanya tergores sedikit, gak perlu risau, nanti juga sembuh sendiri. Begitu anggapan Dinar. Berjalan agak jauh dari pintu masuk lalu melalui tangga ke lantai 2, Dinar terhenyak. Ia dikagetkan oleh sesosok bayangan hitam tengah membungkuk. Kedua tangannya seperti memegang sebuah tongkat. Bici? Tak ada jawaban, langkah Dinar berbelok arah menuju saklar lampu. Jari tengahnya berusaha cepat menekan tombol on. Bici ngagetin aja. Kalau aku tegur ya jawab dong, Bi. Bici asisten rumah tangganya itu hanya membalas Dinar dengan senyuman dan kata, "Iya, Non." Perempuan seumuran ibunya itu kembali melanjutkan aktivitasnya menyapu lantai. Dinar berjalan menuju kamar. Bungkusan makanan dari Vero ia simpan di meja belajarnya dekat pintu. Tubuhnya segera dilemparkannya ke atas kasur. Helaan napasnya begitu bising. Misteri yang semula terpotong telepon dari Suci dan kedatangan Vero secara tiba-tiba kini menghujam lagi. Apa benar Dennis kesurupannya? Dinar masih menatap langit-langit kamar, berharap ia bisa memecahkannya sendirian. Ringtone ponselnya membuyarkan lampunannya. Vero ngapain lagi sih? Ngapain sih lo? Gak cukup tadi nganterin gue makanan? Makanan? Makanan apaan? Alah, gak usah pakai acara pura-pura bego deh lo. Jelas-jelas lo tadi nganterin gue makanan. Slow Dinar, gue gak tahu apa yang lo maksud. Jangan sok misterius gitu deh. Lo di mana sekarang? Gue di rumah. Dari tadi gue di rumah. Lo kenapa sih? Gak usah bohong. Vero farewell. Farezelionza. Ya Vero Parcel. Mana ibu lo? Gak percayaan amat sih jadi orang. Dinar menunggu beberapa saat, berusaha mengubah haluan emosinya agar terdengar lebih tenang. Halo Din, kenapa? Tante, maaf, Dinar cuma mau mastiin apa benar Vero dari tadi di rumah. Iya, ini lagi ngerjain tugas. Katanya tadi ada yang mau Vero tanyain sama kamu. Emangnya kenapa, cantik? Benar dari tadi di rumah sehabis pulang sekolah, Tante. Iya. Dinar menelan ludahnya sendiri, baunya terangkat, ponselnya terjatuh dan 2 kali Tante Emma memujinya dengan kata cantik. Namun kata itu menggiring ketakutannya bangkit. Dinar memeluk dirinya sendiri. Seketika suasana menjadi begitu sangat mencekam. Lirikan matanya meraih setiap sudut ruangan. Sekejap kemudian ia fokus pada bungkusan kresek putih yang beberapa saat lalu ia dapatkan. Siapa yang tadi ia temui di pagar rumah? Enggak. Lo jangan parnoan gini, Din. Coba lo cek CCTV dekat pagar. Lo harus pastiin dulu. Sebuah suara di dalam kepala memberinya solusi. Dinar mengalihkan pandangannya ke meja komputer. Di sana ia memasang aplikasi khusus untuk memantau CCTV. Dinar mulai beringsut, setengah berlari menghampiri meja komputer lalu meraih tombol power di bawah layar monitornya. Wallpaper pemandangan menyapa pertama kali. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di keningnya. Tangannya pun gemetar memindahkan kursor, mencari rekaman video CCTV halaman rumah beberapa menit yang lalu. Nah, ketemu. Dinar menjalankan video rekaman itu. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar hingga ditutupi tangannya. Dalam rekaman CCTV, Dinar benar-benar tengah berbicara sendirian. Bungkusan kresek itu pun ternyata sudah tergantung di sisi luar pagar. Ternyata ia tidak merebutnya dari Vero, melainkan menyambarnya dari gantungan di pagar, dan telunjuknya yang terluka pun adalah akibat tergores bagian pagar yang runcing. Seketika,
pandangannya lagi-lagi teralihkan ke meja belajar dekat pintu. Di sana bungkusan itu masih tersimpan. Dinar melangkah mundur pelan-pelan. Ia sangat terkejut jika bungkusan itu bukan berisi makanan, melainkan... Nah sudahlah, terlalu kacau untuk diterka. Dinar berteriak histeris memanggil BIC. Beberapa puluh detik kemudian pintu kamar terbuka sedikit. Sebuah kepala berambut panjang muncul keheranan. "Ya Neng, lama banget sih Bi. Bukannya tadi lagi sapu-sapu di depan kamar?" "Sesapu? Orang tadi Ibu ada di bawah kok Neng. Lagi nyetrika." "Ya ampun, apalagi ini? Siapa yang tadi gue sapa di depan kamar? Kenapa rumah ini mendadak angker ketika ayah dan ibu pergi?" Dinar tersadar sesuatu. Sosok tadi menyapanya dengan panggilan Non, bukan Neng. Sebagaimana kebiasaan BIC memanggilnya, Dinar tak kuasa lagi menahan rasa takut. Ia berlari melompati kasur untuk mendekati BIC. "Bi, temenin aku tidur ya." Dinar merengek. Bagikan anak kelas 1 SD, BIC bukanlah orang baru. Ia sudah bekerja sejak Dinar masih berusia 2 tahun. BIC sudah seperti ibu kedua bagi Dinar. Tempat curhat, tempat mengadu, pokoknya semua. Ya udah, mau Ibi temenin di sini atau Neng yang tidur di kamar Ibi di bawah? "Di bawah aja, di sini remang-remang." "Itu makanannya ambil dulu." Dinar menggeleng bergeser mundur, tatapannya memancarkan aura ketakutan luar biasa. "Coba cek Bi, itu isinya apaan?" BIC melepaskan pelukannya. Ia hanya memajukan badannya untuk mengambil bungkusan itu. BIC dengan cekatan membukanya sementara Dinar masih awas dengan keadaan sekitar. Bulu kuduknya belum juga normal. Ia merasa ada selain dirinya dan BIC sekarang, tapi entah apa itu. "Astagfirullah Neng. Kenapa Bi? Tanah kuburan dan..." BIC menggenggam sejemput tanah merah lengkap dengan kain kafan lusuh dan beberapa helai rambut yang bergelombang. Melihat apa yang digenggam BIC, Dinar tergeletak tak sadarkan diri. Apa teror yang dimaksud Toto benar-benar akan terjadi? "Gengs, nanti malam menginap di rumah gue ya." Dinar mengeluh kepada Karen, Suci, Nisa, dan Ines ketika ujung sepatu kanannya menginjak tegel pertama ruang kelas. Caranya masuk ke kelas pagi itu berbeda dari biasanya. Wajah cantiknya ditekuk, muram sekali, hampir saja kerudunya menutupi seluruh area wajah. Tas berwarna peach miliknya pun ia lempar kesal ke hadapan teman-teman gengnya yang sedang berkumpul di deretan meja pertama. Semua terperanjat, untung saja Ines dengan cekatan menangkap tas Dinar. "Lo kenapa sih Din datang-datang bikin rusuh gini? Semalam gue diteror. Untung aja gue gak kesiangan." "Diteror apaan, sama siapa?" Suci dengan cepat menyaut. Semua kalimat berbau horor akan membangunkan hasrat mistisnya, apalagi kalau bukan bahan konten. Dengan perlahan seraya mengingat kembali semua hal yang terjadi, Dinar menceritakan semua yang dialaminya semalam. Karen, Nisa, dan Ines tampak serius mendengarkan. Suci yang malah merekam semua cerita Dinar dengan alat perekam di ponselnya. "Iya apaan sih Ci, kesempatan banget. Jadi lo ngalamin ini pas udah nelpon gue? Bener kan apa kata gue? Kita teleponan malah hantu yang datang." Udah sih Ci. "Yaudah kalau gitu malam ini kita bakal nemenin Dinar gak? Sekalian gue mau cari bahan lain buat channel YouTube gue." "Ci." Suci hanya tersenyum malu. Seseorang menyapa Dinar dari luar. Sosok lelaki berambut undercut dengan badan strik, dengan seragam dikeluarkan, sedang berdiri mematung dekat pintu, memandang ke dalam ruangan. "Vero, tumben banget dia nyamperin ke kelas. Gak takut diusir lagi sama Dinar kayak tempo hari?" Dinar hanya diam. Kepalanya ia benamkan di antara dua sikut, sementara yang lain membiarkan Vero melangkah cepat menghampiri mereka. Mereka tak punya keberanian menegur Vero secara langsung. Hanya Dinar yang mempunyai nyali seperti itu. Ya iyalah, Dinar dan Vero udah berteman sejak kecil. Geng Wow memang ada laki-laki yang mendekat karena ingin pacaran, namun nyali para bidadari kelas 10 BDP 1 itu mendadak ciut jika berhadapan dengan Vero. Ada apa? Apa mereka kepincut oleh paras Vero yang cool dan bertubuh ideal? Oh no, celaka.
Vero semakin mendekat, tangannya hendak menyentuh kepala Dinar. Stop. Dengan cekatan Dinar mengangkat kepalanya menghentikan langkah Vero dengan isyarat telapak tangan. Dan jangan manggil gue itu. Oke. Tapi semalam lo gak apa-apa kan? Gak penting. Balik ke kelas lo. Tapi Din, balik. Vero segera membalikkan badan. Tubuh kekarnya sama sekali tak menciutkan keberanian Dinar. Malah Vero yang menciut. Otot-ototnya tak membantunya sama sekali. Decak kagum hinggap di benak masing-masing temannya. Memang tak salah Dinar menjadi ketua geng. Bisa banget dia tahan sama kegantengan si Vero. Begitu benak Nisa. Please, nginep di rumah gue ya. 2 hari aja sampai bokap sama nyokap gue pulang. Ya gimana ya, gue sih oke aja asal ada makanan. Tenang Nes, semua aman. Koleksi film di laptop gue udah ditambah. Makanan banyak. Koleksi novel-novel juga udah banyak yang baru. Kalian bakal betah di rumah gue. Asik nih. Tapi alamatnya di mana, Udin? Lo percuma kalau nggak ngasih alamatnya. Nanti malah nyasar. Ini kan pertama kalinya gue ke rumah lo. Lo sih enak udah tahu rumah gue. Sorry, rumah gue di Gria Asri Residen, Blok Cendrawasih nomor 3, daerah Ciwasta. Rumah gue yang pagar hijau. Di depannya ada pohon mangga. Atau enggak, lo bareng Karen aja. Dia udah hafal betul akses jalan ke rumah gue kok. Suci mengangguk diiringi bunyi bel masuk kelas. Semua beranjak ke kursinya masing-masing, bersiap menerima pelajaran. Fix nanti malam ya, kalian langsung ke rumah gue aja. Semua buku pelajaran sudah ia rapikan ke dalam tas. Beranjak dari kursi keluar dari kelas, Dinar menghela nafas panjang. Ia merasa lega karena malam ini ia tidak akan merasa kesepian. Ya, meski ada BIC, tapi asisten rumah tangganya itu tidak akan bisa setiap saat menemaninya. Apalagi BIC selalu mempunyai inisiatif tinggi dalam mengurus rumah. Hal itu juga yang membuat wanita asal Garut itu dipertahankan. Menyusuri koridor sekolah, langkahnya sempat terhenti ketika beberapa puluh meter di depan Dinar melihat Vero sedang bersenda gurau bersama teman-teman kelasnya. Nah sial, kenapa gue harus ngeliat cowok brengsek itu di sini sih? Belum sempat membelokkan arah, keberadaan Dinar tertangkap basah oleh Vero. Vero agak terburu-buru. Vero menghentikan candaannya, lelaki jangkung itu berlari ke arah Dinar. Sejurus dengan itu Dinar membuang muka dan segera berlari ke arah lain. Vero, katanya mau pulang bareng. Dennis mencegat langkah Vero. Wanita paling hits di SMK Kemala Bangsa itu merengek manja, memoyongkan bibirnya. Iya, tapi ayo. Dinar mengayunkan langkahnya dengan cepat, segera meninggalkan gedung sekolah menuju supermarket terdekat. Ia akan membeli cemilan tambahan untuk persiapan malam hari. Pokoknya ia akan memanjakan teman-temannya. Tak ingin keberadaannya terendus oleh Vero, Dinar segera masuk ke dalam, terburu-buru membenamkan diri di antara para pelanggan yang berjubel menghilangkan jejak. Snack kentang, beberapa mie instan, kacang-kacangan, dan cemilan lainnya Dinar himpun dalam satu struk transaksi. Setengah mengendap ia melihat sekitar. Dinar memastikan Vero tidak melihatnya. Aman. Perhatiannya teralihkan. Ia tak sengaja menendang satu benda ketika keluar dari barisan kasir supermarket. Apaan nih? Boneka porselen siapa ya? Boneka porselen siapa ini? Dinar mengeraskan suaranya berharap ada orang yang mengakui benda itu. Tidak ada yang menjawab. Orang yang berlalu lalang pun kompak menggelengkan kepala. Dinar memang mempunyai ketertarikan akan benda-benda unik. Setelah bros kupu-kupunya ia temukan di meja kelas, kini giliran boneka porselen yang tidak sengaja ia temukan di selasar supermarket. Tidak luput dari perhatiannya, Dinar akan membawa boneka itu ke rumahnya. Meskipun usang dan kotor penuh debu, Dinar akan membersihkannya, menyisirnya, dan menjadikannya teman tidur setiap malam. Sebuah tulisan kecil terpotong goresan bekas terbakar tepat di bagian belakang baju boneka itu membuat Dinar penasaran. Gandul, gandum, gandaria. Nanti aku minta BIC buat jahitin kamu baju baru ya. Ya sayang.
Dinar memeluknya lalu memasukkan boneka itu ke dalam tasnya. Masih awas dengan keadaan sekitar, takut kalau Vero berhasil menemukannya. Dinar segera berjalan cepat menuju halte di pinggir jalan. Tetapi perasaannya tetap gusar. Dinar merasa seseorang tengah mengawasinya. Sekali lagi ia melihat sekitar, tetapi ia tidak melihat seorang pun yang memperhatikannya. Dinar segera menepis perasaannya itu. Tak perlu menunggu lama, Dinar menyetop angkutan umum yang kebetulan menghampiri dan satu jurusan dengan arah rumahnya. Menjinjing 2 kresek besar hasil pembeliannya, Dinar berusaha masuk ke dalam angkot. Susah payah karena keadaan angkot cukup penuh. Setelah mendapatkan tempat duduk meskipun kurang nyaman, Dinar dapat bernapas lega karena ia benar-benar lepas dari kejaran Vero. Din, maaf ya, gue gak jadi ke rumah lo. Bokap gue ngedadak sakit, jadi gue harus ke rumah sakit sekarang juga. Din, gue kayaknya gak bisa ke rumah lo malam ini deh. Sebelumnya gue lupa kalau gue udah ada janji sama temen gue di Karang Taruna. Paling besok ya, gak apa-apa ya, say. Ternyata Nisa dan Ines tidak bisa. Ines ayahnya mendadak sakit, dan Nisa sudah ada janji dengan Karang Taruna. Harapannya tinggal Karen dan Suci. Semoga saja mereka tidak membatalkan kesepakatannya. Kalau sampai batal juga, aduh, bagaimana nasibnya malam ini. Dinar benar-benar dalam keadaan sendirian di rumah. BIC, asisten rumah tangganya itu, memberi surat kepada Dinar yang ditempel di pintu masuk. Dalam isi suratnya, BIC meminta izin untuk mendadak pulang ke kampung halamannya di daerah Garut. Anaknya kecelakaan, katanya sikutnya dislokasi karena terjatuh. BIC pun meminta maaf kepada majikan mudanya, Dinar, karena telah menjual ponsel yang sudah diberikan Pak Yanuar, ayah Dinar, untuk keperluan pembiayaan obat anaknya. Aduh, padahal kalau bilang sama aku bisa kasih uang yang dititipin papa buat jaga-jaga. Dasar BIC mah. Tapi gak apa-apa deh, mungkin dia lagi buru-buru. Bel rumah berbunyi nyaring. Dinar yang sedari pulang sekolah masih diam di ruang tengah melangkah semangat keluar rumah. Karen sudah berdiri di luar pagar. Ia melemparkan senyum menambah ayu ratu wajah keturunan Jawa Sunda itu. Lo gak bareng sama si Suci? Udah gue telepon gak diangkat. Udah gue chat di WhatsApp checklist 1. Mungkin dia ketiduran kali. Ini bener lo kan sahabat gue? Karenia Novialita. Ih, lu apa-apaan sih? Jelas-jelas ini gue Karenia, temen lu Udin. Sorry beb, gue khawatir aja kayak kemarin. Ya kagak mungkin lah, gue ini manusia kali. Kita langsung ke kamar aja ya, gue belum mandi. Pantes dari tadi kayak bau karet ban kebakar tahu. Din, gue penasaran sesuatu dari lo deh. Apaan? Lo gak benar-benar lagi suka sama si Vero kan? Pertanyaan Karen membuat Dinar menghentikan sejenak aktivitas mengeringkan rambutnya. Embusan nafasnya terdengar malas. Yang gue tangkap dari sikap lo ke dia, lo kayak beneran suka deh, Din. Dan lo gak lagi cemburu soal kedekatan si Vero sama Dennis kan? Dinar hanya diam, menghela nafas dalam lalu menoleh sambil berkata, gue yang suka atau lo yang lagi nyimpen rasa ke dia? Ngaku ayo. Mana ada. Kita kan punya komitmen bareng buat gak pacaran dulu sampai lulus. Dinar kembali memposisikan badannya, menarik hair dryernya, mengeringkan rambut. Apaan, Din? Boneka. Gue beli nemu tadi di tos serba. Lo tuh ya, apa-apa kalau nemu lo simpen. Waktu itu beros kupu-kupu, terus sekarang ini. Ya habis unik, dan gue gak asal ngambil kali, Ren. Gue tanya dulu ke orang sekitar kayak waktu itu. Kebetulan itu boneka juga gak ada yang ngaku. Masa barang-barang kayak gini gak ada pemiliknya sih? Pasti ada yang nyimpen kan? Bisa jadi barang-barang itu ada yang buang gitu aja kan? Ya kalau boneka ini mungkin aja sih. Tapi kalau bros itu masa ada yang buang gitu aja? Gue gak habis pikir aja. Bilang aja lu masih naksir bros ini kan? Susah gue ngomong sama lo. Mana film baru?
Dinar melemparkan senyum liciknya. Wajah Karen masih kecut. Sahabatnya itu belum tahu kalau Dinar adalah anak dari mantan atlet judo, sehingga dalam urusan memutarbalikkan sesuatu, apalagi hanya perkara pembahasan, itu sudah keahlian yang secara tidak langsung diturunkan ayahnya. Laptop yang sedari tadi direbahkan di meja belajar diambil oleh Dinar yang mencari koleksi film-film yang baru ditambahkannya beberapa hari ke belakang. Salah satu film Korea ia putar, keduanya mengambil posisi nyaman di atas kasur. Karen dan Dinar larut terbawa emosi dalam film. Setiap bingkai adegannya sangat menghipnotis. Kadang mereka tertawa menyiratkan sedih atau bahkan ikut marah ketika si karakter utama mendapat musibah. Sudah akan film kedua yang akan mereka tonton, tetapi Suci belum juga datang. Dinar sedikit khawatir. Ia mencoba menelponnya, tapi Suci tetap tidak mengangkatnya. Benar-benar udah tidur kali si Suci. Jam memang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan sedikit keterpaksaan, Dinar harus menerima kenyataan bahwa hanya Karen lah yang dapat menemaninya malam ini. Seperti malam kemarin, Dinar kembali dikejutkan oleh gaung mobil di luar rumah. Jantungnya hampir meledak, dadanya berguncang. Din, jangan-jangan yang tadi di sekolah lo ceritain. Kunci pagar terdengar dibuka. Dari teroda kecilnya membuat Dinar semakin tak bisa memberanikan diri melihat keluar jendela. Ia melompat ke arah pintu kamar lalu menguncinya. Kita lanjutin aja, gak usah fokus sama yang di luar. Karen merogoh ponselnya. Selain memperbesar volume film, ia pun memutar lagu Rizky Febian yang berjudul Penantian Berharga dari ponselnya, karena berusaha mengalihkan perhatiannya kembali pada film. Tak dapat dipungkiri, Karen pun sebenarnya mempunyai sifat penakut, namun ia lebih bisa bijak menutupinya dibandingkan Dinar di sekolah. Masih penasaran, diam-diam Dinar memperhatikan pergerakan dari luar meski hanya mengandalkan indera pendengaran. Setelah pagar dibuka, deru mobil terdengar parkir di halaman rumah, lalu hening. Detik ini ia memberanikan diri melihat ke arah jendela. Dalam besi di kepalanya ia berpikir kalau itu adalah ayah dan ibunya yang pulang lebih cepat. Ternyata benar, ketika melihat keluar dari jendela kamar, ia melihat ayahnya sedang menutup pagar. Kok gak ngabarin sih? Sejurus dengan itu, Dinar dibuat terperanjat samar-samar. Sudut matanya menangkap satu sosok asing sedang berdiri di tepi jalan. Meskipun remang-remang, Dinar dapat memastikan sosok itu menunduk dan berjaket kuning. Gimana, Din? Aman? Ternyata bokap sama nyokap gue, Ren. Mereka pulang lebih cepat. Bagus deh kalau gitu, kita ke bawah dulu ya. Gue mau nyapa mereka dulu. Karen menyalami kedua orang tua Dinar. Pak Yanuar melempar senyum kepada Karen, kemudian berlalu ke arah dapur. Karen diajak bercengkrama oleh Bu Dania di sofa ruang tamu, sedangkan Dinar, ia melengos keluar rumah untuk memastikan apa yang ia lihat dari jendela kamar beberapa menit yang lalu. Ternyata hanya ilalang. Mungkin tadi hanya halusinasi atau hanya orang lewat. Dinar menutup pintu, kembali ke sofa ruang tamu. Maafin Daniar ya, harus ngerepotin kamu segala sampai nginep di sini. Untung saja Karen sudah beberapa kali bertandang ke rumah Dinar. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa membedakan mana Bu Daniar, mana Dinar. Seperti saat pertama kali ia datang. Keduanya sangat mirip, hanya saja wajah Bu Daniar sudah terlihat gurat usianya. Iya, gak apa-apa kok Tante. Aku juga senang bisa main lagi ke sini. Ya udah, kita duluan ya, Mah. Oh iya, Nar. Tadi ada teman kamu di luar, udah kamu cek? Suci, Din. Bisa jadi soalnya tadi remang-remang. Tapi tadi diperiksa kok gak ada siapa-siapa. Din? Iya, tadi udah aku cek, Mah. Tapi di luar gak ada siapa-siapa. Mungkin itu orang lewat aja. Iya sih, soalnya tadi Mama tanya juga diem aja. Mama kira teman kamu. Ma? Iya? Bi Ici, Mama udah tahu kok. Dinar dan Karen lantas kembali ke kamar melanjutkan aktivitas mereka menonton film Korea hingga larut. Hingga pukul 2 malam Dinar dan Karen baru menyelesaikan aktivitasnya. Selama itu juga yang sebelumnya Dinar begitu antusias menonton hingga terbawa larut, pikirannya malah terus melayang ke awang-awang.
Benaknya tak bisa dibohongi, ia terus bertanya-tanya tanpa bisa menemukan jawaban. Kemarin sosok yang menyerupai Vero, malam ini siapa lagi yang tadi datang? Suci? Suci! Semua siswa saling lirik, terutama Dinar dan Karen. Mereka saling mengadu pandangan sembari mengernyitkan kening. Din, bukannya semalam dia malu? Suci, ada yang tahu Suci kemana? Suci sakit, Pak. Iya sakit. Tadi dia WA saya. Dinar mengacungkan tangan kanannya. Ia terpaksa menutupi hal yang ia pun tidak tahu pasti jawabannya. Daripada Suci harus dinyatakan bolos, kali ini ia merasa lebih baik berbohong. Apa benar Suci WA dia? Karen semakin terheran. Ia melihat ke dalam akun WhatsApp Suci. Di baris atasnya akun WhatsApp Suci terakhir dilihat pukul 4 sore kemarin. Sementara Ines dan Nisa sedikit bisa menerima, namun mereka pun membaca ada yang disembunyikan oleh Dinar. Pak Rafael menutup buku absensi siswa, kemudian berjalan menuju whiteboard dengan spidol hitam yang ia kepitkan di antara jari-jari tangan kanannya. Wali kelas paling difavoritkan karena ketampanan dan kepiawaiannya dalam menjelaskan pelajaran itu melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Pak Rafael mengajar mata pelajaran kewirausahaan. Bener si Suci nge-WA lo, Din. Gue lihat tadi pagi, aku dia terakhir dilihat kemarin sore loh. Dinar belum menjawab. Ia menarik kursi lalu duduk di atasnya. Begitupun dengan Ines dan Nisa. Mereka duduk dengan tatapan penasaran kepada Dinar. Gue juga gak tahu. Tadi gue spontan aja daripada dia dibolosin kan. Boleh gabung? Toto menyela. Semua kompak menoleh kepadanya. Para wanita yang disapanya serentak mengangguk. Kali ini tidak ada Suci yang biasa menggerutu karena kedatangan Dipto Kusumo alias Toto. Toto mengambil kursi di belakangnya. Dia mengambil posisi di samping kiri meja supaya tidak menghalangi para siswa lainnya yang berlalu lalang. Kenapa kalian serius banget? Ines menempelkan telunjuk di depan mulutnya, pertanda memerintahkan Toto untuk diam dan jangan dulu bertanya. Kemudian ia menunjuk Dinar. Air mukanya nampak tak beres. Kemana ya dia? Ia bikin cemas saja. Apa dia apa, Ren? Si Suci kan suka horor. Belum lagi kemarin dia bilang mau bikin channel YouTube sendiri tentang horor. Apa mungkin dia nyari bahan ke tempat angker terus nyasar? Toto membenarkan posisi kacamatanya. Kali ini ia sudah menangkap arah pembicaraan. Suci gak senekat itu kali, Ren. Tapi menurut gue, Din, bisa jadi dugaan Karen benar. Si Suci bisa aja sakit dan gak sempat ngehubungin lo. Bisa aja kan? Gimana kalau kita jenguk sepulang sekolah? Gue ikut ya. Seketika semua menoleh kepada Toto kecuali Dinar. Ia tetap memandang lurus ke depan dengan pandangan penuh kekhawatiran. Ia sangat khawatir kalaupun Suci benar-benar sakit, kenapa tidak ada tanda-tanda di siang harinya. Aduh Ci, lu kemana sih? Kita di sini semua khawatir. Ya kalau nggak boleh, gue nggak akan ikut deh. Boleh kok, lu boleh ikut. Kebetulan gue bawa motor sendiri kok guys. Sejak kapan lu pesan es jeruk? Barusan. Kalian sih ngobrolnya keasikan. Kita tuh terlalu khawatir tau gak? Percaya deh Suci bakal baik-baik aja. Nisa memegangi dahinya dan untuk mengusir ketegangan akhirnya ia memesan makanan dan minuman ke warung Bumur di ujung kantin. Jam pelajaran sudah selesai. Siang itu sekitar jam 2 siang. Dinar, Ines, Nisa dan Karen beranjak menuju pemberhentian angkot di dekat sekolah. Sedangkan Toto ia sudah tancap gas menggunakan motornya menuju alamat rumah Suci yang sudah ia dapatkan dari Dinar di kelas selepas jam istirahat. Salam bergantian diucapkan oleh mereka setibanya di rumah Suci. Rumahnya tak berpagar sehingga salam pun lebih memungkinkan untuk terdengar ke dalam rumah.
Engsel pintu berputar dan daun pintunya bergerak. Dari baliknya mereka disambut oleh ibu-ibu yang sudah beberapa kali ditemui Dinar jika sedang bermain ke rumah Suci. Ibu itu adalah Tante Lia, ibunya Suci. Loh, kalian? Pandangan Tante Lia memeriksa mereka yang sedang berada di hadapannya, bergerak cepat mengeluarkan seluruh badannya dari balik pintu. Loh, mana Suci? Maksud Tante? Bukannya Suci kemarin ke rumah kamu, Dinar? Enggak ada, Tante. Maaf. Kami sekarang juga mau jenguk Suci. Soalnya tadi dia nggak ada di sekolah. Astagfirullah. Kemana dia ya? Tante Lia tertunduk. Ia mengelus-elus dahinya, keseimbangan tubuhnya terganggu. Tante, masuk dulu. Kita ngobrolnya di dalam aja. Semua beriringan masuk ke dalam rumah. Langkah mereka diiringi keheningan. Tante Lia duduk di sofa yang menempel dengan dinding. Di atasnya terdapat foto keluarga, gambar Om Andri, ayahnya Suci, Tante Lia, dan Suci terpampang pada foto berukuran besar itu. Nisa duduk di samping Tante Lia, sementara yang lainnya duduk di bagian sofa yang kosong. Beberapa detik Tante Lia belum juga membuka percakapan. Ekspresi kekhawatirannya begitu terlihat. Rasa sesak di dadanya berusaha ia lawan. Jadi Suci nggak ada di rumah, Tante. Terus kemarin Suci benar-benar mau ke rumah saya, Tante. Tante Lia belum membalas dengan kata-kata. Ia masih menenangkan batinnya. Napasnya berulang kali diambilnya dalam-dalam. Akhirnya setelah beberapa saat Tante Lia siap mengambil jawaban dan melontarkannya. Iya, dia bilang mau ke rumah kamu. Tante juga sempat khawatir soalnya dia pergi buru-buru banget. Tante juga sempat tanya, kok buru-buru amat, Nak? Terus Sucinya jawab ada hal pentingnya harus Dinar tahu, Mah. Dia berangkat jam berapa, Tan? Sore gak lama sehabis sholat asar. Tante yang sabar ya. Kita semua juga ikut cemas. Kita akan bantu cari Suci sampai dapat ya, Tante. Iya, Tante. Kita akan bantu cari Suci. Benar kataku, Edin. WA terakhir dilihat sore kan? Karen berbisik pada Dinar. Dinar hanya mengangguk kemudian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang lembut. Wajah seputih bengkuang itu kini memerah, mengeluarkan beberapa butir keringat sebesar ketumbar. Gue ikut ya. Lo ikut-ikut mulu dah. Ya, gak akan deh. Canda toh. Boleh dong, kalem aja. Kirain serius. Sebenarnya gue mau bantu aja, siapa tahu keberadaan gue bermanfaat buat kalian dalam pencarian ini. Kalau kalian gak nemuin Suci dalam 24 jam dari sekarang, Tante sama Om Andri bakal lapor polisi. Siap, Tan. Doain kita juga ya. Iya, maaf. Tante agak shock. Gak sempat nyuguhin kalian minum atau nawarin makan. Iya, Tante, gak apa-apa, kita paham kok. Ini semua atas nama pertemanan. Kesampingkan dulu ego kita di geng ini. Siapa tahu Toto benar bisa bantu semua demi Suci. Ada sedikit guratan senyum Tante Lia melihat sahabat-sahabat anaknya begitu peduli akan keberadaan Suci yang entah di mana. Beliau hanya berharap Suci dapat ditemukan sesegera mungkin. Semua pamit kepada Tante Lia. Wanita setengah baya itu mempersilahkan mereka semua keluar rumah untuk mencari Suci. Ambil alih Pak Nobita. Kayaknya gue gak mungkin kalau naik motor sendiri deh. Apalagi lebih gak akan mungkin lagi kalau kalian semua gue bonceng di motor gue. Mending gue ikut kalian aja gimana? Gue titipin motor gue di sini. Dinar dan kawan-kawannya mengiyakan saran Toto. Sejurus kemudian Toto kembali ke teras dekat pintu untuk menghampiri Tante Lia, hendak meminta izin menitipkan motornya. Dan syukurnya Toto diberi izin oleh Tante Lia dengan perjanjian jika motornya tidak diambil hingga malam hari, maka motornya itu akan dimasukkan ke dalam rumah oleh Om Andri sebagai antisipasi pencurian oleh orang tidak bertanggung jawab. Selesai mengurus perizinan penitipan motor dengan meluruskan sedikit arah kacamatanya, Toto melangkah pasti ke tempat Dinar dan kawan-kawan berdiri menunggu. Mereka, geng Wow ditambah Toto akan melaksanakan misinya hari itu juga, tanpa pulang ke rumah masing-masing terlebih dahulu.
Ci, semoga lu benar-benar baik-baik aja. Setibanya di pemberhentian angkot, mereka segera mengatur strategi. Toto menjadi lebih aktif mengambil alih komando. Selain bertindak sebagaimana seharusnya seorang lelaki, ia juga akan menggunakan sedikit insting detektifnya yang secara tak sengaja dipelajarinya dari komik dan novel detektif yang ia baca. Kita mau kemana sekarang? Sebelum kita bergerak, gue mau tanya sesuatu sama kalian. Kemarin Suci terakhir ketemu sama siapa? Nisa memegang dagunya, bola matanya menatap jalan layang yang berada di atasnya. Gue sih langsung pulang. Gue juga sama Ines, gue langsung pulang. Kalau ditanya Suci terakhir ketemu sama siapa, gue jelas gak tahu. Tapi kalau dari kita yang terakhir pamitan sama dia selain mereka bertiga, ya gue orangnya. Liatinnya gitu amat lu, Nobita. Oke. Paling terakhir banget, ada gak kalimat yang keluar dari dia yang bisa dipakai buat petunjuk pencarian ini, selain dada atau bayi gitu? Karen menundukkan pandangan sembari menutup matanya. Telunjuk dan ibu jarinya meremas keningnya berulang kali. Di samping Karen, tampak Ines sedang menatap Toto begitu dalam, matanya tak berkedip. Seingat gue, sebelum kita benar-benar pamitan, gue inget benar Suci ngajak gue ke ruang guru. Katanya dia lihat ada siswi yang rompi sekolahnya gak pakai kerah, gak kayak yang kita pakai ini. Dan warnanya juga bukan abu-abu terang. Dia bilang rompinya gak ada kerahnya, warnanya lusuh banget. Dia masuk ke ruang guru, Ren. Jangan-jangan, ayo kita cek, Ren. Toto tetap memperhatikan semua penjelasan Karen dalam benaknya. Apa itu arwah siswa yang meneror siswa dan guru ya? Terus ya gue cabut dan pamitan sama dia. Gue gak punya waktu, secara gue harus siap-siap buat nginep di rumah si Udin malam harinya. Berarti yang pertama kali kudu kita datangi itu sekolah. Tapi sebelum itu, kita tanya dulu orang-orang sekitar. Siapa tahu mereka melihat Suci dan kita dapat petunjuk lebih banyak. Para wanita yang mengelilinginya itu hanya mengiyakan. Ada tatapan kagum dari Ines. Tatapannya itu tertangkap basah oleh Toto. Tetapi wanita yang hobi mengoleksi bandana itu segera memalingkan pandangan ke arah jalan raya. Kita harus nyebrang dong. Angkot jurusan ke sekolah kan ada di seberang. Di seberang jalan, tepat di rute kembali menuju sekolah, Nisa melambaikan tangannya memberhentikan angkot berwarna hijau berpolet biru di tengahnya. Dengan perlahan angkot yang menghampiri berhenti. Setelah melewati mereka beberapa meter, tim pencari Suci segera mengambil langkah menuju angkot, lalu satu persatu masuk ke dalamnya. Man, jangan ngetem ya, kita buru-buru. Aduh, maaf Neng, saya belum dapat buat setoran jadi terpaksa. Saya bayar 3 kali lipat, Mang. Kita lagi dalam keadaan darurat. Kita harus cepat-cepat sampai di depan gerbang kompleks SMK Kemala Bangsa. Mendengar perkataan Toto, tanpa menunggu lama supir angkot tancap gas menuju depan gerbang kompleks SMK Kemala Bangsa. Setibanya di sana, benar saja Toto mengambil dompet dari saku belakangnya dan mengambil selembar uang berwarna biru. Ambil aja semua, Mang. Supaya menghemat waktu, kita berpencar aja gimana? Kita tanya orang-orang di sekitar sini, Nes. Siapa tahu mereka lihat Suci kemarin. Jam 4:30 kita kumpul lagi di depan gerbang ini. Semua berpencar mencari setiap orang yang dirasa memang menetap di sana, seperti tukang ojek, tukang becak, hingga montir bengkel. Masing-masing dari mereka akan menunjukkan foto Suci dari ponsel masing-masing. Dinar berjalan menuju jembatan. Ia hendak menghampiri sebuah bengkel. Punten Kang, kemarin lihat cewek ini lewat sini enggak? Oh, gak lihat tuh. Coba tanya montir yang lain. Dinar menuruti saran dari montir pertama. Ia kembali menelusuri kedalaman bengkel dan bertemu dengan montir lainnya. Namun jawabannya sama, mereka tidak melihat Suci. Dinar akhirnya melengos hendak mencari petunjuk tentang keberadaan Suci di tempat lain. Baru ia membalikkan badan. Seorang pria berlogat Sunda menyahutinya. Nyari siapa, Neng?
Dinar kembali berputar. Didapatinya seorang pria parubaya berkacamata, berkulit putih, bermata sipit, dan berkaos hitam sedang berjalan tergopoh menghampirinya. Ini Pak, teman saya. Bapak itu meminta izin untuk melihat gambarnya lebih dekat. Sesekali ia menurunkan dan menaikkan kacamatanya. Oh, ini. Ya saya lihat kemarin. Di mana Pak? Kalau saya ingat saya kemarin saya ketemu anak ini waktu beli batagor di sana. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Dari arah pedagang batagor, Dinar melihat Ines dan Nisa sedang berada di sana. Terlihat dari kejauhan Ines sedang menunjukkan ponselnya kepada si penjual, kemudian diiringi anggukan. Dinar tak hanya diam, setengah berlari ia menghampiri Ines dan Nisa di sana. Hampir sampai ia ke gerobak batagor, Dinar menghampiri Nisa. Gimana Nis? Si Mamang Batagor kemarin lihat Suci disamperin sama bapak-bapak. Terus dia dibawa ke arah sekolah, Din. Bapak-bapak. Dinar berjalan cepat ke pedagang batagor. Ines masih berada di sana. Ternyata ia sekalian membeli batagor sebanyak 2 bungkus. Mang, lihat teman saya dibawa bapak-bapak. Ciri-cirinya kayak gimana? Saya lihat orangnya keker, pendek, pakai pangsi hitam. Pangsi hitam, rambutnya sedikit ubanan gak Mang? Waduh, kalau itu saya nggak tahu Neng. Saya lihatnya dari jauh, tapi yang pasti rambutnya sedang lah, nggak pendek nggak panjang juga. Terus kayak ada tato di belakang tangan kirinya. Pak Jaka, Din. Kayaknya saya sering lihat orang itu di sekolah deh Neng. Iya Pak Jaka. Setelah menyampaikan terima kasihnya pada si pedagang, Dinar, Ines, dan Nisa beriringan kembali ke titik kumpul yang sudah ditentukan oleh Toto.